Ya, alhamdulillah saya bersyukur di sini dapat pondok sebagus ini karena fasilitasnya bagus dan konsumsinya juga enak-enak di sini. Wah. Beda kan kalau biasanya di pondok-pondok lama tuh makan tahu tempe, alhamdulillah di sini mah enak lah, dibilangnya ratingnya 4,6, 4,8 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat masjid. Alhamdulillah saat ini saya sudah berada di depan Masjid Darut Tauhid Jakarta. Nah, pada liputan kali ini kita akan mewawancarai salah seorang pengurus dari Masjid Darut Tauhid Jakarta, yaitu Bapak Joko. Untuk itu langsung saja kita akan menemui beliau di atas, yaitu di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment di channel Hobi ke Masjid. Yuk ikuti. Baik, Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik Pak. Iya, saya dari channel Hobi ke Masjid Pak, ingin bersilaturahim di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Ingin mengetahui lebih jelas, lebih detail mengenai sejarah Masjid Darut Tauhid Jakarta. Dan perlu diketahui juga sahabat masjid, alhamdulillah tahun 2005, 2006 sampai 2007 saya juga termasuk santri khidmat waktu itu bersama Pak Joko. Saya masih ingat betul santri khidmat di sini melayani jamaah. Nah, sangat berbeda tentunya dulu dengan sekarang, karena dulu tuh di basement ya Pak ya. Sekarang sudah ada masjid baru di atas. Nah, mungkin Pak Joko bisa ceritakan proses bagaimana perjalanan Masjid Darut Tauhid Jakarta ini dari pertama kali sampai hingga saat ini. Baik, akan saya ceritakan bahwa masjid ini dulunya adalah rumah tinggal ya pertama. Karena terus akhirnya dibuat masjid. Jadi masjid kecil ya, masjid kecil di bawah di basement itu sekitar tahun 2005 sampai tahun 2007 ya, sekitar itu. Akhirnya karena jemaah itu makin banyak, tuntutan banyak untuk jemaah, akhirnya dipugarlah masjid ini jadi masjid Semega ini. Alhamdulillah masjid ini sekarang menjadi 4 lantai ya, 4 lantai. Mungkin dibangunnya itu tahun 2012, mulai dipugar seluruhnya tahun 2012, selesai tahun 2014 itu sudah mulai, walaupun belum sempurna, sudah dimulai untuk kegiatan kemasjidan, untuk Jumatan segala macam. Itu mungkin sementara. Dari 4 lantai ini penggunaannya untuk apa saja Pak? Mungkin Pak Joko bisa jelaskan. Baik. Kalau yang di basement, terutama basement itu untuk parkir, tapi juga ada kantor di KM dan ada gudang, terus ada tempat wudhu juga ada di bawah di basement. Untuk lantai kedua, lantai pertama adalah aula. Aula itu untuk keperluan kayak wedding gitu, pernikahan, untuk rapat, untuk seminar-seminar gitu, itu disewakan. Untuk jemaah semuanya. Untuk lantai utama adalah lantai 2 untuk sholatnya. Di lantai 2 itu adalah lantai utama untuk mimbarnya, ya mimbarnya segala macam di lantai 2. Untuk lantai 3 juga sama, itu untuk ibadah, khusus untuk beribadah dan digunakan untuk kelas-kelas. Bila kan di sini juga ada santri, jadi ada kelas-kelas juga. Santri apa Pak? Di sini ada santri tahfiz. Tahfiz Quran, dia tinggalnya di lantai 4. Di lantai 4 itu ada asrama untuk tahfiz gitu. Jadi kelas-kelasnya nanti akan di lantai lantai 3. Jadi selama ini santri ada, sekarang baru ada 9, musrifnya 1, untuk pengajarnya 1. Khusus Iwan atau Ahwat Pak? Khusus untuk Iwan. Oh, khusus untuk Iwan. Iya, untuk Iwan. Yang Ahwatnya belum ada. Baik, Pak Joko, selanjutnya Masjid Darut Tauhid Jakarta yang baru ini desainnya model seperti apa nih Pak untuk yang terbaru ini Pak? Oh, baik. Kalau desainnya sih sebenarnya hampir sama ya dengan masjid-masjid lain, cuman di sini bedanya desainnya desain minimalis ya. Terus keislamannya juga jadi kayak kalau dilihat sepintas tuh kayak
bukan masjid gitu kan. Cuman pas begitu masuk ternyata ya masjid juga gitu. Di sini ya ada logo Darut Tauhidnya gitu. Terus mimbarnya juga mungkin hampir sama dengan mimbar-mimbar masjid yang lain sih. Cuman kalau kita kan nggak punya menara gitu ya, yang itu yang belum kita ada gitu. Ini ornamennya juga ya Pak? Iya betul, ornamennya juga sama begitu. Ornamen Ya. Islami ya. Jadi mengacu ke konsep masjid modern berarti. Betul masjid modern. Jadi kalau dilihat sepintas kayak perumahan ini ya, kayak perumahan bukan masjid gitu. Ya. Begitu sih mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Joko. Baik sahabat masjid, selanjutnya kita akan juga berbicara dengan Humas dari DKM Masjid Darut Tauhid Jakarta, yaitu Kang Faisal, untuk menanyakan tentang program-program kegiatan di Masjid Darut Tauhid Jakarta ini. Itu langsung saja kita menemui Kang Faisal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Darut Tauhid Jakarta yang berada di Jalan Cipakus 1 nomor 43 ini berawal dari salah satu jamaah yang meminjamkan rumahnya ya di tahun 2000, kemudian dijadikanlah sekretariat Darut Tauhid Jakarta. Kemudian ada musolah, dibangun musolah kecil ya, ada satu ruangan dijadikan musolah kecil, dipakai untuk para santri ya, santri khidmat. Dulu itu tidak ada santri mukim tapi ada santri khidmat, kemudian pengurus untuk dijadikan tempat ibadah. Dan juga mulai adanya pengajian ya, selain pengajian guru kami Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di beberapa tempat di Jabodetabek ini. Kemudian terus berlanjut sampai yang tadinya hanya meminjam atau hanya dipinjamkan saja oleh seorang jamaah ini, dengan izin Allah kemudian diwakafkan ke Yayasan Darut Tauhid Jakarta. Dan dulu asalnya ini rumah, kemudian tahun 2012 ya, tahun 2012 rumah ini dirobohkan, kemudian dibangunlah Masjid Darut Tauhid Jakarta. Dan alhamdulillah mulai tahun 2014 sudah mulai digunakan untuk ibadah para jemaah dan juga kajian-kajian yang alhamdulillah berlangsung sampai saat ini. Kegiatan yang kami lakukan di Darut Tauhid banyak sekali, di antaranya kegiatan dakwah dan pelayanan sosial. Dakwahnya tentunya di sini di masjid ini ada kajian-kajian dan juga ada daurah atau semacam pelatihan kesantrian. Dan juga di sini juga dihuni ya ada program santri mukim. Santri mukim itu STBQ, Santri Tahfidz Quran Darut Tauhid, di mana ini santri dikhususkan untuk menghafal Al-Quran, menjadi seorang hafidz, dan mudah-mudahan bisa mendakwahkan kembali nilai-nilai Darut Tauhid untuk kedepannya. Baik sahabat masjid, saat ini saya sudah berada di lantai 1, lantai dasar di aula Masjid Darut Tauhid Jakarta. Nah, di sebelah kiri saya yaitu tempat wudhu toilet wanita atau ahwat, dan di sebelah kanan saya ada tempat wudhu toilet pria atau ikhwan. Nah, kita bisa lihat di masjid yang baru ini asri, nyaman, dan tadi disampaikan oleh pengurus Pak Joko dengan desain minimalis, nyaman untuk beribadah, merasa tenang untuk keusyuan dalam beribadah gitu. Di sekelilingnya ada taman-taman gitu di sekeliling Masjid Darut Tauhid Jakarta ini gitu. Ya pastinya berbeda dengan 15 tahun yang lalu waktu saya di sini menjadi santri khidmat. Alhamdulillah perubahannya sungguh sangat luar biasa dalam rangka untuk kenyamanan jamaah agar lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat masjid.
Baik sahabat masjid, saat ini saya sudah bersama humas dari salah seorang humas dari DKM Masjid Darut Tauhid Jakarta, yaitu Kang Faisal. Itu langsung saja kita sapa beliau. Kang Faisal. Assalamualaikum Kang Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sehat Kang? Alhamdulillah, barakallah, sehat. Alhamdulillah, baik ya sahabat masjid, kita langsung saja tanyakan program mengenai program-program kegiatan yang ada di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Kang Faisal, program apa saja yang ada di kegiatan atau di program di Masjid Darut Tauhid Jakarta ini, Kang? Terkait program, alhamdulillah walaupun pandemi, maksudnya belum ada kegiatan secara offline begitu di masjid kami. Alhamdulillah mengadakan kajian-kajian online, biasanya via Zoom, virtual via Zoom, atau di live streaming lewat channel YouTube atau Facebook gitu. Terkait program, alhamdulillah lumayan aktif begitu ke masjid kami. Salah satunya program kajian online muslimah, kegiatannya kajian tapi sifatnya untuk muslimah. Terus ada lagi kajian online Amazing Parents, itu tentang kajian parenting. Pematerinya alhamdulillah kami dapat Ustadz Bendri dan pakar-pakar parenting. Ya alhamdulillah. Terus ada lagi kajian online Sahati atau Daurah Sahati, salah satu daurah yang banyak diminati sama jamaah. Daurah Sahati yang banyak diminati karena tentang bimbingan pranikah gitu ya. Oh, baik. Aduh, kayaknya kurang enak. Tentang jodoh gitu ya, Kang? Tentang jodoh. Iya. Bagaimana mencari jodoh Islami gitu ya? Ya bener, jodoh yang Islami. Kita belajar tentang bagaimana mencari jodoh yang baiknya gitu. Baik tentang tahfiz Quran, atau di sini ada Baitul Quran ya, yang cabang di Jakarta, di pusatnya ada di Bandung. Kegiatan mereka ada di asrama lantai 4. Ya alhamdulillah. Ini santri tahfiz Quran ini usianya di usia SMA, SMP atau bagaimana? Untuk usianya dimulai dari SMP sampai SMA ya. Itu gratis kan? Gratis, alhamdulillah, dibiayai oleh DT Peduli Jakarta. Baik sahabat masjid, jadi di Masjid Darut Tauhid Jakarta ini salah satu program unggulannya adalah yang pertama ada Daurah Sahati. Daurah Sahati ini adalah daurah bagaimana proses untuk mencari jodoh. Jadi ini sangat banyak peminatnya, dan daurahnya ini berkelanjutan dari mulai pranikah, nikah, dan bahkan pasca nikah, pastinya agar menjadi keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, yang kedua juga di sini juga di Masjid Darut Tauhid Jakarta ada program tahfiz Quran yang dikhususkan untuk kaum duafa yang mendapatkan beasiswa usianya dari SMP, SMA yang berada di asrama Masjid Darut Tauhid Jakarta. Nah, untuk itu mungkin bagi sahabat masjid yang ingin mencoba mendaftarkan untuk putra-putrinya untuk menjadi santri tahfiz Quran dari Masjid Darut Tauhid Jakarta, langsung bisa menghubungi Kang Faisal sebagai humas dari Masjid Darut Tauhid Jakarta. Nah, kira-kira demikianlah tadi wawancara dengan humas Masjid Darut Tauhid Jakarta bersama Kang Faisal. Baik Kang Faisal, ini mungkin bisa dilihat di lantai 3, lantai 4 ininya untuk kita suasana dan untuk tempat-tempat di Masjid Darut Tauhid Jakarta ini. Kita langsung. Kita menuju asrama santri tahfiz Masjid Darut Tauhid Jakarta. Ya ini, baik ya, ini dia asrama santri tahfiz Masjid Darut Tauhid Jakarta. Ini ada dapurnya, sahabat masjid, buat sarana masak santri tahfiz.
Assalamualaikum. Nah ini dia santri-santrinya. Ya, Assalamualaikum. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sehat semua nih. Baik sahabat masjid. Nah, saya sudah bersama salah seorang santri tahfiz Quran di Masjid Toroto Jakarta, yaitu bersama Raihan. Assalamualaikum Raihan. Salam, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Raihan sudah berapa lama di santri tahfiz ini? Sudah baru 3 minggu. Oh, 3 minggu. Asalnya dari mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah bersyukur dapat beasiswa di sini kan. Alhamdulillah. Sudah berapa juz untuk menghafal Quran nih? Sebelumnya pernah ngapal. Sebelumnya itu 8 juz. Wah, subhanallah, barakallah ya, ada 8 juz nih sahabat masjid dengan Raihan, luar biasa. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya di selama 3 minggu baru di sini di Masjid Toroto Jakarta ya? Ya, alhamdulillah saya bersyukur di sini dapat pondok sebagus ini karena fasilitasnya bagus dan konsumsinya juga enak-enak di sini. Wah. Beda kan kalau biasanya di pondok-pondok lama tuh makan tahu tempe, alhamdulillah di sini mah enak lah, dibilangnya ratingnya 4,6, 4,8 lah. Wah, ini kayak Gojek aja nih atau GoFood, ratingnya tinggi nih sahabat masjid. Iya baik. Aktivitasnya sehari-hari apa aja, Ren? Ya sekarang masih orientasi Pak. Jadi kita ini masih pembiasaan dulu. Jadi ngaji dulu, tilawah dulu. Ya belum menghafal dulu. Belum. Selama 40 hari. Dari mulai ibadah subuh atau udah ketika mulai? Dari tahajud. Tahajud. Jam berapa aktivitas mulai dulu? Jam 3:10 Pak. Jam 3:10 bangun, Siap. langsung tahajud, langsung ngaji. Oh gitu, sampai subuh. Sampai subuh. Setelah subuh? Setelah subuh kita ngaji lagi sampai jam 7. Jam 7 itu kita makan, sarapan pagi sampai jam 8. Jam 8 itu ada halaqah lagi kita. Halaqah lagi. Iya, kita ada halaqah lagi. Sampai jam setengah 10, kadang-kadang setengah 10, setengah 11. 10 sampai 11. Oh iya. Nah, setelah itu istirahat baru sampai zuhur. Zuhur ya. Iya. Malam kajian, sore kajian. Malam kajian biasa AA. Gitu. Iya, AA game biasa. Rutin tiap malam? Baru pertama kali dong. Baru pertama kali. Ya baik, sahabat masjid, demikian tadi pemaparan dari Raihan, adik kita yang santri tahfiz Quran di daerah Tauhid Jakarta baru-baru kali ini. Yang lainnya mungkin siapa nih? Mas Ali, oke. Tanya lagi nih. Ya, assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam. Ya, oke. Udah berapa lama di sini? Di sini dari angkatan keempat, daftar lagi angkatan. Oh gitu. Iya. Tadi kalau Raihan kan 3 minggu, kalau Ali udah berapa minggu? 2 tahun. Udah 2 tahun di sini. Iya. Udah lama berarti ya? Iya. Mungkin bisa asalnya dari mana nih? Dari Jakarta. Jakarta juga. Oh, ini semuanya dari Jakarta atau beda-beda? Beda-beda. Ada yang dari Sulawesi ada. Sulawesi juga ada. Jadi total santrinya berapa di sini? Di sini masih 9. 9. Oh iya, baik. Gimana pengalamannya, Li? Mondok di santri. Pengalaman di sini baru 6 bulan. Kalau angkatan kemarin tuh baru 6 bulan terus dipulangin. Ada corona. Oh, baru 6 bulan. Iya. 2020 ya waktu itu ya. Corona terus dipulangin. Setelah itu baru dikembalikan lagi. Iya, daftar lagi. Daftar saya. lagi. Oh, diterima lagi. Iya. Jadi kalau di sininya baru berapa lama kali? Sini baru 3 minggu. Sama juga sama Raihan, 3 Iya. minggu juga. Ya, gimana pengalamannya selama 3 minggu di sini? 3 minggu. Masih masa pembiasaan gitu. Oh, masih masa pembiasaan. Iya. Masih orientasi ya berarti ya. Udah berapa juz, Le? Saya kalau setoran udah selesai. Udah 30 juz? Iya, kalau yang mutkin udah 15. Oh, mungkin 15 juz. Iya. Berarti nambah 15 juz lagi? Iya. Untuk mutkinnya berarti ya? Iya. Iya. Baik, terima kasih Li. Semuanya baik sahabat masjid. Tadi bersama Ali yang alhamdulillah sudah 15 juz mutkin dan menyusul untuk 15 juz kembali. 15 juz selanjutnya. Ya, demikianlah tadi wawancara bersama santri-santri tahfiz Quran di Masjid Toroto Jakarta. Langsung saja mungkin sebagai penutup dari santri-santri tahfiz Quran Masjid Toroto Jakarta.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Hobi ke Masjid. Allah Akbar.